Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kelompok 3 kita akan membahas tentang asas dan prinsip bimbingan dan konseling MI atau SD. Anggotanya terdiri dari yang pertama Maudia Apriliani, NIM 23181161. Yang kedua Muhammad Jeffrey, NIM 23181990. Yang ketiga Faisal Rizky, NIM 23181192. Yang terakhir Muhammad Nanang Muhajir, NIM 23182203. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengoptimalkan dirinya secara maksimum. Sedangkan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara atau sharing secara rahasia dan bersifat rahasia. Selanjutnya, poin B, asas bimbingan dan konseling ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua, asas kesukarelaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan serta kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, keterbukaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kekinian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan menjadikan si pembimbing dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang keenam, asas kegiatan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Yang ketujuh, asas kedinamisan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing maupun pihak lain selain menunjang keharmonis dan terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Sebuah usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian
adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan atas dasar-dasar profesional. Yang ke-11, asas ahli tangan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir, asas Turi Handayani. Asas ini menunjuk kepada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan pembimbing. Selanjutnya, poin C, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan paduan hasil kajian teoretik dengan sasaran pelayanan, bimbingan, tujuan, dan proses penanganan masalah. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan situasi sosial ekonomi. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu yang mempengaruhi secara positif maupun negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang akhirnya menimbulkan masalah tertentu pada individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling baik diselenggarakan secara tidak terprogram dan tidak terjadwal kepada konselor untuk meminta bantuan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling baik yang bersifat terprogram maupun tidak terjadwal dimulai dengan pemahaman dengan tujuan pelayanan. Yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.